Shalom warga Kota Kupang, kita berjumpa kembali dan kita bersyukur kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Saya mau mengevaluasi apa yang telah kita buat dalam 2 minggu terakhir. Apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah kota supaya masyarakat tahu benar. Yang pertama tentu kita sudah melakukan tindakan persuasif kepada masyarakat supaya apa yang disebut social distancing itu atau physical distancing itu terjadi. Jadi kita menjaga jarak. Kita sudah buat himbauan edaran. Bahkan Pak Wali Kota sendiri turun ke taman-taman untuk menertibkan. Itu yang pertama yang kita buat. Yang kedua, pemerintah kota sudah menertibkan tempat-tempat hiburan di mana saja yang berada di Kota Kupang untuk menghimbau, bahkan menginstruksikan untuk menghentikan operasinya. Ya. Yang ketiga, kita sudah membagi-bagi hand sanitizer ke masyarakat. Tentu tidak semua masyarakat, tapi melalui gereja, masjid, kita berusaha untuk membagi dan akan menambah kembali. Yang berikut yang pernah kita buat tadi adalah kita melakukan koordinasi dengan pimpinan daerah, pimpinan DPRD dalam menetapkan status siaga kota ini, sehingga kecepatan dalam melakukan tindakan dan kita bersinergi terhadap seluruh tindakan-tindakan pencegahan dan tindakan. Saudara-saudara warga kota, meskipun pemerintah sudah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, namun dari evaluasi itu kita merasakan ada beberapa hal yang masih kurang. Ya, saya boleh sebut sebagai warga kota yang tidak disiplin. Siapa-siapa saja. Yang pertama adalah warga kota yang masih suka nongkrong atau duduk di tempat-tempat umum, di taman, yang akhirnya petugas harus pergi mengusir. Kan tidak bagus kalau petugas harus mengusir. Yang kedua, warga kota yang sudah diminta untuk melakukan isolasi mandiri, tapi tidak melakukan isolasi mandiri di rumah, bahkan mereka jalan ya, ke mall, ke tempat-tempat yang kalau ditegur oleh petugas mereka malahkan marah, merasa tidak diterima dengan mengeluarkan kata-kata yang menurut saya tidak etis ya disampaikan petugas. Sekali lagi saudara, petugas kami keliling itu bukan untuk menyusahkan saudara, bukan untuk menyengsarakan, tapi membuat saudara enak dan warga kota. Kenapa? Pemerintah bertanggung jawab tidak hanya terhadap satu orang, tapi seluruh warga kota yang berjumlah 430.000 sekian. Yang ketiga, warga yang sudah datang dari daerah-daerah yang terjangkit tidak bersedia didaftar, tidak bersedia dipantau, ya. Sehingga kami perlu bekerjasama dengan pihak maskapai, dengan kesehatan pelabuhan untuk memantau. Karena kalau ada kecurigaan, ya, demam lebih dari 30 derajat Celcius, lalu berasal dari daerah yang terjangkit, maka ini kami golongkan atau kategorikan dengan ODP, orang dengan pemantauan. Belum menjadi pengawasan dan pemantauan saja. Ya, siapa tahu terjadi kenaikan suhu pada saat itu. Yang berikut adalah warga yang tidak memenuhi anjuran petugas kesehatan. Cuci tangan dengan sabun, ya, etika batuk atau bersin, harus memakai masker atau memakai hand sanitizer. Mereka kadang-kadang tidak pakai, anggap sepele, anggap masih jauh, sehingga bisa-bisa saja kita kejangkitan. Kurang juga memperhatikan kebersihan. Yang berikut adalah warga yang tidak memperhatikan atau orang tua yang kurang memperhatikan memantau anak-anak yang libur. Libur 14 hari
pada sekolah-sekolah itu bertujuan yang pertama untuk mandiri, isolasi mandiri, ya, supaya mereka disingkirkan dari sumber infeksi. Yang kedua tentu supaya mereka bisa belajar di rumah, ya, belajar di rumah. Karena apa? Ujian makin dekat, ujian kenaikan kelas makin dekat, jadi mereka harusnya intensif belajar dan itu bisa belajar di rumah. Karena itu saudara-saudara, saya menghimbau sekali lagi pada seluruh warga Kota Kupang. Yang pertama, ikuti saja himbauan atau aturan-aturan dari pemerintah. Yang kedua, perlu sekali meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana caranya meningkatkan daya tahan tubuh? Itu adalah minum vitamin C dan vitamin E. Vitamin E itu saudara di Kota Kupang ini terlalu banyak, sumbernya dari daun kelor. Makan daun kelor sebanyak-banyaknya dalam bentuk sayur, maka saudara akan memperoleh vitamin E. Dan vitamin inilah yang meningkatkan percepatan dalam hal kekebalan. Ya. Yang berikut tentu saya juga saudara-saudara harus memperhatikan tentang kebersihan perorangan. Ya. Kebersihan perorangan itu penting. Ini saja beberapa hal yang saya perlu sampaikan. Yakinlah sampai hari ini Kota Kupang masih aman. Kita tidak perlu panik. Pemerintah siap untuk memonitor setiap orang yang datang dari luar Kota Kupang, bahkan kita siap untuk menanggulangi. Ini saja, sampai jumpa kembali. Moga-moga kita dalam keadaan sehat walafiat. Visneno Nokan.